Selamat sore, saya Valerie Lumi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai pergaulan sekarang, terutama bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi hubungan sosial kita. Di era digital ini, cara kita berinteraksi satu sama lain telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, hingga bagaimana kita menjalani hubungan, semua hal tersebut kini dipengaruhi oleh teknologi yang semakin maju. Saya akan membagi beberapa bagian, dan bagian yang pertama adalah perubahan dalam pergaulan sosial. Di masa lalu, pergaulan dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Kita berkumpul di ruang tamu, di kafe, atau di sekolah, namun saat ini pergaulan telah berpindah ke dunia maya melalui aplikasi pesan instan, media sosial, dan platform digital lainnya. Kita bisa berinteraksi dengan teman, keluarga, atau bahkan orang yang berada di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Namun, apakah perubahan ini benar-benar membawa dampak positif atau justru sebaliknya, menyebabkan jarak sosial yang semakin lebar? Secara umum, pergaulan di dunia maya memang menawarkan berbagai kemudahan. Kita bisa menjaga hubungan jarak jauh, mengenal orang baru dengan mudah, dan berbagi momen dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa komunikasi melalui media digital terkadang kurang menyentuh emosi dan kurang memberikan pengalaman sosial yang nyata. Kita bisa melihat bagaimana fenomena curhat melalui media sosial lebih banyak dilakukan daripada berbicara langsung. Padahal komunikasi tatap muka bisa lebih efektif dalam membangun hubungan yang lebih dalam dan penuh empati. Ketika berbicara langsung, kita bisa lebih memahami ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh yang tidak bisa diwakili oleh teks atau gambar. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita bisa melihat dua sisi dalam perubahan pergaulan sosial ini. Salah satunya adalah kemudahan akses. Sebagai contoh, banyak orang yang sekarang ini bisa menjaga hubungan jarak jauh, seperti teman-teman yang berada di luar negeri atau keluarga yang terpisah jauh, bisa tetap berkomunikasi hampir setiap hari. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp kemungkinan kita untuk melihat kehidupan orang lain dan berbagi cerita hampir seketika. Namun, ada satu fenomena yang patut kita perhatikan, yaitu kehilangan dalam komunikasi. Walaupun teknologi memfasilitasi komunikasi, banyak orang kini telah lebih suka berinteraksi melalui pesan singkat, emoji, atau status di media sosial yang kurang memberikan pengalaman emosional yang lebih dalam seperti percakapan tatap muka. Kita seringkali terjebak dalam komunikasi yang cepat dan terbatas, yang akhirnya mengurangi kualitas hubungan kita dengan orang lain. Contoh yang sering kita lihat adalah ketika seseorang merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak teman di media sosial. Mereka bisa memiliki ratusan teman di Facebook atau Instagram, tetapi merasa terisolasi karena interaksi mereka tidak bersifat pribadi dan lebih superficial. Dan bagian yang kedua adalah dampak positif dan negatif teknologi dalam pergaulan. Di satu sisi, media sosial membawa banyak manfaat. Misalnya, bagi remaja atau orang-orang yang berada di daerah terpencil, teknologi memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar, mendapatkan informasi terbaru, dan bahkan mengeksplorasi berbagai minat dan hobi melalui komunitas online. Selain itu, platform seperti LinkedIn memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan profesional. Namun, kita juga harus menyadari adanya dampak negatif dari penggunaan sosial media secara berlebihan, teman-teman. Salah satunya adalah penurunan kualitas hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Hubungan yang sering dibangun melalui interaksi virtual cenderung lebih dangkal. Ada kecenderungan bagi individu untuk lebih memperhatikan penampilan atau citra diri di media sosial daripada berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan atau pengalaman hidup. Selain itu, cyberbullying atau perundungan cyber merupakan masalah serius yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial. Tanpa adanya kontrol yang tepat, internet bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi individu yang menjadi korban bullying atau pelecehan online. Hal ini tentu berdampak buruk pada kesehatan mental dan hubungan sosial yang sehat. Mari kita lihat lebih dalam mengenai dampak positif yang
dibawa oleh teknologi dalam kehidupan sosial kita. Salah satu contoh positif adalah komunitas online. Banyak orang yang menemukan teman-teman baru atau bahkan pasangan hidup melalui aplikasi kencan atau forum-forum tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki hobi tertentu seperti fotografi atau gaming dapat dengan mudah menemukan komunitas yang memiliki minat yang sama, meskipun mereka berada di berbagai belahan dunia. Namun kita juga harus memperhatikan dampak negatif yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah overexposure atau terlalu seringnya kita mengakses media sosial. Fenomena ini dapat mempengaruhi kualitas tidur, konsentrasi, dan bahkan kesehatan mental kita. Sebuah studi yang dilakukan oleh American Psychological Association menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi, terutama pada remaja. Mereka merasa harus selalu update dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia maya, dan hal ini bisa mempengaruhi mood serta perasaan mereka terhadap diri sendiri. Selain itu, fenomena FOMO or fear of missing out atau rasa takut tertinggal juga menjadi masalah di era digital ini. Banyak orang merasa cemas karena mereka merasa tidak sebaik orang lain yang terlihat lebih sempurna di media sosial. Baik itu dalam hal gaya hidup, penampilan, atau pencapaian. Hal ini dapat mengarah pada perasaan tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Bagian yang ketiga adalah etika dalam berinteraksi di dunia maya. Dalam pergaulan sekarang, terutama di dunia maya, kita juga perlu memperhatikan etika berkomunikasi, teman-teman. Banyak orang yang terjebak dalam kebebasan berbicara di platform digital, namun lupa bahwa kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas. Kita perlu menghargai satu sama lain, baik dalam berkomunikasi secara langsung maupun melalui teknologi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berinteraksi secara formal di dunia maya. Antara lain yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan. Ketika berbicara di media sosial atau platform profesional seperti LinkedIn, kita harus memperhatikan pilihan kata yang digunakan. Hindari bahasa yang kasar, tidak sopan, atau terlalu santai, terutama jika kita berbicara dengan orang yang tidak kita kenal dengan baik. Dan yang kedua ada menghargai privasi orang lain. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Menghargai privasi adalah salah satu bentuk etika yang perlu kita jaga baik dalam pergaulan langsung atau maupun digital. Dan yang ketiga ada menghindari penyebaran hoax. Kita perlu bertanggung jawab terhadap informasi yang kita bagikan. Jangan sembarangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ini adalah bagian dari etika digital yang harus dijaga agar tidak merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah membatasi penggunaan media sosial. Terakhir penting untuk mengingat bahwa media sosial adalah alat, bukan tujuan. Jangan biarkan diri kita terlalu bergantung pada media sosial sehingga mengabaikan interaksi tatap muka yang jauh lebih mendalam. Kita semua tahu bahwa etika dalam berinteraksi sangat penting, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun, saat berinteraksi di platform digital, ada beberapa hal yang sering terlupakan. Salah satunya adalah komunikasi yang jelas dan tidak ambigu. Di dunia maya, banyak sekali pesan yang disampaikan melalui teks dan seringkali tidak ada ekspresi wajah atau nada suara yang membantu kita memahami konteks percakapan tersebut. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk menjaga kejelasan dan kesopanan dalam berkomunikasi. Misalnya dalam dunia profesional, email, atau pesan formal yang membutuhkan bahasa yang lebih hati-hati, jelas, dan tidak ambigu. Penggunaan kalimat yang sopan, tanda baca yang tepat, dan menghindari penggunaan singkatan yang berlebihan sangat penting agar pesan yang kita kirimkan tidak menimbulkan salah paham. Di sisi lain, kita juga perlu menjaga integritas saat berkomunikasi di dunia maya. Hal ini berkaitan dengan menjaga kejujuran dan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Misalnya, jangan mudah terprovokasi untuk membagikan berita hoax atau rumor yang bisa merugikan orang lain. Pendidikan literasi digital menjadi sangat penting di sini agar kita lebih cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang kita terima dan bagikan. Yang bagian keempat, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Pada akhirnya, meskipun dunia maya menawarkan berbagai kemudahan, kita perlu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya memudahkan kita untuk terhubung, tetapi dunia nyata memberikan kita pengalaman yang jauh lebih kaya dan mendalam dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak.
Kita harus bisa memilih kapan menggunakan media sosial, kapan kita berinteraksi secara langsung, dan kapan kita memberi ruang bagi diri kita untuk beristirahat dari dunia digital. Menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga kualitas hubungan sosial kita dengan kesehatan mental kita. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan antara dunia maya adalah hal yang sangat-sangat penting. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengatur waktu kita menggunakan teknologi. Ada banyak cara untuk melakukannya, misalnya dengan menetapkan waktu khusus untuk beristirahat dari sosial media, seperti menetapkan digital detox setiap akhir pekan atau mematikan pemberitahuan aplikasi yang tidak penting. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kehadiran fisik. Kita seringkali mendengar istilah hadir secara fisik dalam sebuah pertemuan atau acara. Meskipun kita bisa berkomunikasi dengan mudah melalui WhatsApp atau Zoom, keberadaan fisik kita di suatu tempat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam hubungan sosial. Ini berlaku baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Contohnya dalam sebuah rapat kerja, meskipun kita bisa berkomunikasi melalui aplikasi, keberadaan kita secara langsung akan mempermudah komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Keseimbangan ini juga mencakup kemampuan untuk menjaga kualitas hubungan pribadi dengan orang-orang terdekat. Terkadang kita terlalu fokus pada interaksi dengan teman-teman di media sosial dan melupakan orang-orang yang lebih dekat dengan kita di kehidupan nyata, seperti keluarga dan sahabat. Kita perlu memastikan bahwa hubungan kita di dunia nyata tetap terjaga dengan baik, dengan menyisihkan waktu untuk berkumpul, berbicara, atau melakukan kegiatan bersama secara langsung. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pergaulan saat ini memang mengalami banyak perubahan karena kemajuan teknologi. Namun teknologi seharusnya tidak mengurangi esensi dari pergaulan itu sendiri, yaitu saling memahami, menghargai, dan membangun hubungan yang bermakna. Menggunakan teknologi dengan bijak akan memberi kita banyak manfaat, tetapi jangan lupa untuk selalu menjalin hubungan yang nyata dan memperhatikan keseimbangan antara dunia maya dan dunia fisik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat memberikan perspektif baru tentang pergaulan sekarang dan membantu kita semua untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sambil tetap menjaga kualitas hubungan sosial kita, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.